Kisah hantu jenggot rotan. Alkisah di sebuah tempat bernama Desa Benuis. Ah, sombong sekali. Demikian gurauan orang-orang tua dahulu saat hendak memulai cerita ini. Pada sewaktu-waktu, masyarakat memasuki musim Gawadaya. Gawa ini merupakan perayaan besar, sehingga seluruh warga mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Di setiap rumah, mereka membuat tuak sebagai hidangan utama. Tempayan-tempayan besar diisi penuh, makanan pun disiapkan dengan rapi. Setelah semua persiapan selesai, warga bersiap berangkat menuju tempat gawadaya di Desa Jongkong. Pagi hari, sebelum berangkat, beberapa orang berkumpul di halaman rumah seorang warga. Apakah semua sudah siap? Tanya seorang pria. Sudah, tuak sudah penuh tempayan. Makanan juga sudah siap? Jawab yang lain. Jangan lupa kita akan tinggal beberapa hari di Desa Jongkong. Ujar seorang ibu. Tenang saja, rumah kita aman, tidak akan terjadi apa-apa, Kata seorang warga dengan yakin. Namun seorang nenek tua hanya diam mendengarkan. Ia tidak ikut berangkat. Ia tinggal untuk menjaga rumah, ditemani seekor anjing belang bernama Gulung. Saat semua orang pergi, desa menjadi sunyi. Hanya suara angin yang terdengar pelan. Malam pun tiba. Terlihat seorang nenek tua tertidur memeluk anjing kesayangannya. Tidak lama kemudian, datanglah para hantu. Mereka masuk ke dalam rumah yang kosong. Lihat, banyak sekali tuak. Kata salah satu hantu dengan gembira. Sudah lama kita tidak berpesta seperti ini. Saut hantu lainnya. Mereka membuka tempayan-tempayan tua, lalu meminum dengan rakus. Minum, minum, jangan sampai tersisa. Hahaha. Minum, minum, jangan sampai tersisa. Hahaha. Teriak mereka sambil tertawa. Para hantu itu memiliki jenggot yang sangat panjang. Karena terlalu panjang, jenggot mereka diikat pada papan dan kayu di bagian atas rumah dekat plafon yang saat itu belum tertutup rapat. Mereka makan dan minum tanpa henti hingga mabuk. Di tengah pesta, salah satu hantu berkata pelan. Apakah benar tidak ada orang di desa ini? Hantu lain menjawab. Tadi aku melihat semua orang pergi ke desa Jongkong. Namun hantu yang lain berkata ragu. Aku mencium bau manusia di sini. Mereka pun saling berpandang-pandangan. Ah, tidak mungkin. Kalau ada manusia, pasti sudah keluar dari tadi. Hahaha. Kata salah satu hantu sambil tertawa. Benar, mari kita lanjutkan berpesta. Laut yang lainnya. Mereka kembali makan dan minum, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu di atas rumah, dekat plafon, nenek tua yang tadi sedang tidur terbangun ketika mendengar suara bising di rumah ruang tamunya. Namun ia tidak panik. Ia tetap bersembunyi sambil memeluk Gulung anjing kesayangannya. Dalam hatinya ia bertanya-tanya. Suara apa itu? Sepertinya ada yang masuk ke rumah. Ia mengintip perlahan dan melihat para Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka akan menghabiskan semua persediaan. pikirnya. Dan itu lalu berbisik pada anjingnya. Belum, sekarang waktunya. Dengan cepat ia melempar Gulung ke arah para hantu lalu Guk, 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 guk. gonggongan Gulung menggema. Teriak hantu kaget. Benar, Gulung menyerang dengan ganas. Para hantu yang ketakutan segera melarikan diri.
Karena terburu-buru, salah satu hantu yang tidak sempat melepaskan jenggotnya yang masih terikat di plafon rumah. Jenggot itu tertinggal dan tersangkut di plafon rumah. Setelah keadaan kembali tenang, nenek tua keluar dari tempat persembunyiannya. Syukurlah mereka sudah pergi. Dalam hati. Ia kemudian mengambil jenggot yang tertinggal itu. Apa ini? Aneh sekali. Jenggot tersebut lalu ditanam oleh sang nenek. Seiring waktu, jenggot itu tumbuh menjadi tanaman rotan yang kemudian dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat hingga sekarang. Setelah kejadian itu, para hantu tidak pernah lagi kembali ke desa Benih. Demikianlah cerita tentang asal-usul rotan. Cerita ini memang tidak panjang, namun tetap dikenang oleh masyarakat hingga sekarang. Sekian ceritanya.